Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hibatul Azizi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Kehutanan dengan materinya yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Baiklah, pertama ada regresi linear berganda. Regresi digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara sebuah variabel dependen atau terikat dengan satu atau beberapa variabel independen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Nah, jika variabel dependen dihubungkan dengan satu variabel independen saja, persamaan regresi yang dihasilkan adalah regresi linear sederhana. Kemudian jika variabel independennya lebih dari satu atau X1, X2, X3 nya lebih, maka persamaan regresinya adalah persamaan regresi linear berganda. Nah, ini adalah contoh persamaannya. Itunya Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah C X1 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah K Xi, di mana Y adalah variabel terikatnya, X adalah variabel bebasnya, A adalah nilai konstanta, B, C merupakan koefisien dan koefisien arah regresinya. Selanjutnya ada regresi non-linear berganda. Selain model regresi linear, juga terdapat model non-linear yang berupa transformasi logaritma. Model linear dan non-linear dibuat untuk dibandingkan yang selanjutnya dipilih dari kedua model tersebut yang lolos uji. Nah, model transformasi logaritma adalah model dengan fungsi non-linear yang ditransformasikan ke bentuk logaritma normal menjadi linear. Baiklah, selanjutnya ditransformasikan ke bentuk normal, di mana Y sama dengan E beta 0 dikali X1 beta 1 dikali X2 beta 2 dikali seterusnya dan dikali XK beta K. Kemudian ditransformasikan ke bentuk normal, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 in X1 ditambah beta 2 in X2 dan seterusnya sampai ditambah dengan beta K in XK. Nah, dalam analisis regresi terdapat 3 ukuran yang akan kita cari. Yang pertama ada garis regresi, yaitu garis yang menyatakan dan menggambarkan karakteristik hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Yang kedua ada standar error of estimate, yaitu hanya mengukur pemencaran tiap-tiap titik data terhadap garis regresinya, atau merupakan penyimpangan standar dari harga-harga variabel pengaruh Y terhadap garis regresi. Yang ketiga ada koefisien korelasi atau R, yaitu angka yang menyatakan eratnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian dalam analisis regresi terdapat beberapa ukuran yang akan dicari, yaitu yang pertama ada garis regresi, yaitu garis yang menyatakan dalam menggambarkan karakteristik hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Dan kedua ada standar error of estimate, yaitu hanya mengukur pemencaran tiap-tiap titik data terhadap garis regresinya, atau merupakan penyimpangan standar dari harga variabel pengaruh Y terhadap garis regresinya. Selanjutnya analisis korelasi dan interkorelasi. Analisis korelasi ini untuk persamaan regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel tidak bebas dengan variabel bebas, dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Dan derajat korelasi
hubungan dua variabel dapat dicari dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson yang rumusnya sebagai berikut ini, yaitu ini adalah rumus yang digunakannya, di mana R sama dengan sigma xi yi per akar dari sigma xi kuadrat dikali sigma xi yi kuadrat. Kemudian pengujian hipotesis atau model mengenai korelasi seperti berikut ini. R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. R besar dari 0, maka ada hubungan positifnya. Dan jika R kecil dari 0, maka ada hubungan negatif. Nah, jika sampelnya kurang dari 100, maka angka korelasi terkecil yang dapat dipertimbangkan adalah lebih kurang 0,30. Nah, berikut ini adalah tabel besaran hubungan korelasi Pearson. Bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya ada persamaan regresi. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan yang digunakan dalam regresi. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2. Kemudian ada bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen, dan ada regresi untuk K variabel inden dapat dirumuskan seperti yang saya lihatkan ini. Kemudian ada persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Nah, prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nah, nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut ini. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari permintaan di mana dipengaruhi harga dan pendapatan. Ini adalah soalnya. Kemudian untuk mendapatkan koefisien regresinya sesuai dengan persamaan yang telah kita bahas tadi, persamaan A, B, dan C, maka perlu dihitung terlebih dahulu dari nilai-nilai sigma Y, sigma X1, X2, Y, XI, Y, sigma X1 kuadrat, sigma XI, dan seterusnya. Nah, seperti contoh soal ini. Kemudian kita cari dan masukkan ke dalam persamaan yang telah kita bahas tadi. Nah, seperti contoh ini, tinggal memasukkan persamaan-persamaannya. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antara persamaan. Seperti contoh soal ini. Nah, setelah kita masukkan ke dalam semua persamaan tadi, nah dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka persamaan regresinya yang dapat kita dapatkan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 XI dikurang 0,41 X2. Kelas selanjutnya ada rumus koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini, yaitunya R kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi dibagi dengan varian total. Kemudian R kuadrat sama dengan Y dikurang Y di dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan Y dikurang Y dalam kurung dikuadratkan. Maka dapat dirumuskan R kuadrat sama dengan
N buka kurung A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 tutup kurung dikurang dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kemudian rumus koefisien korelasi sederhana. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam koefisien korelasi sederhana. Bisa dilihat pada layar ini. Kemudian rumus koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana seperti persamaan-persamaan ini. Kemudian ada rumus kesalahan baku, yaitu S Y dikali X1 X2 sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y kuadrat dibagi dengan N dikurang dalam kurung K ditambah 1. Itu adalah rumus kesalahan baku. Kemudian untuk rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan yaitu dengan rumus Y plus minus T dikali di dalam kurung S dikali Y dikali X1 dikali Y2 tutup kurung. Itu adalah rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan. Kemudian uji global atau uji signifikasi serentak atau simultan ataupun uji F. Yang pertama yaitu dengan menyusun hipotesanya. Nah, hipotesa yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel tidak bebas. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel bebas, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga beberapa pun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel bebasnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom. Nah, derajat bebas penyebut pada baris dan taraf nyata diketahui ada 3 variabel, yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%. Nah, nilai F tabel dengan derajat pembimbing 2 menyebut 7 dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Kemudian menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus yaitu F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dikurang 1 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 3. Nah, dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitungnya adalah F sama dengan 0,933 dibagi 3 kurang 1 per 1 dikurang 0,933 dibagi 10 dikurang 3. Yaitunya hasil yang didapat sama dengan 48,73881. Kemudian yang keempat menentukan daerah keputusannya. Bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian yang terakhir memutuskan hipotesanya. Nah, nilai F hitung besar dari F tabel dan berada di daerah terima H. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Nah, kesimpulan diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi
tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel tidak bebas yaitunya Y. Selanjutnya ada asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda yaitu seperti yang pertama, variabel tidak bebas dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dan X harus linear. Kemudian yang kedua ada variabel tidak bebas, haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga ada nilai keragaman atau residu, yaitunya selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi. Harus sama untuk semua nilai Y-nya. Dan yang keempat ada pengamatan untuk variabel tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berskala. Dan yang terakhir ada pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Pelanggaran asumsi multikonier sama dengan antara variabel bebas dan korelasi. Nah, ini ada beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas. Yang pertama ada variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Yang B ada nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Dan yang C ada nilai koefisien korelasi parsial yaitu RYX1 dikali X2, RYX2 dikali X1 dan RX1 dikali X1 kali Y. Ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Kemudian ada pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu varian atau residu tidak konstan. Nah, untuk kesalahan ini menunjukkan nilai varians antara nilai Y tidaklah sama atau hetero. Dan kemudian ada autokorelasi, antara data pengamatan berkorelasi. Nah, pada ini korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitunya kelembapan. Kelembapan biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana suatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling kait-mengkait. Kemudian ada terjadi bias dalam spesifikasinya, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk model. Dan C untuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat seperti semestinya. Bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Baiklah, sekian video dari saya untuk kali ini. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.